Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dhani Muhtadar dan Bapak Zindi akan membawakan materi mengenai politik dinasti dan nepotisme sebagai ancaman dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulana Wujdi Al-Anam dengan nomor absen 53 dan di belakang 510. Nama saya Rayhan Yudhistira dengan NIM 23080100511 dengan nomor absen 54. Perkenalkan, nama saya Otniel Bonarjubla Tegalung dengan NIM 542, nomor absen 55. Saya dari Rombel 18. Baik, perkenalkan saya Muhammad Isdia Rezidane Safa dengan nomor NIM 230801054 dari Rombel 18. Perkenalkan, saya Lydia Jananya Badarda dengan NIM 230801064 dan dengan nomor absen 57. Perkenalkan, nama saya Ika Agusin Kurniawati dengan NIM 2308010583, nomor absen 58, Rombel 17. Perkenalkan, saya Nadia Amara Balkis dengan NIM 2308010612, nomor urut 60, Rombel 17. Perkenalkan, nama saya Dari Nanatamita Putri dengan absen 61. Perkenalkan, nama saya Septian Twinta Agrinta Putra dengan NIM 23080100614, nomor absen 62, dan saya dari Rombel 18. Yang pertama ada pendahuluan. Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu wujud desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Namun, pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satunya adalah maraknya praktik politik dinasti dan nepotisme di berbagai daerah. Fenomena ini tentu berpotensi merusak tatanan demokrasi lokal, menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menghambat tercapainya tujuan daripada otonomi daerah itu sendiri. Politik dinasti dan nepotisme dalam konteks otonomi daerah. Secara umum, politik dinasti merujuk pada praktik kekuasaan yang diwariskan secara informal dalam satu lingkaran keluarga atau kerabat dekat. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini sering terjadi ketika seorang kepala daerah yang telah habis masa jabatannya kemudian digantikan oleh anggota keluarganya seperti anak, istri, atau saudara. Sementara itu, nepotisme adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan dengan memberikan posisi atau jabatan strategis kepada kerabat atau orang dekat tanpa melalui proses seleksi yang objektif. Kedua praktik ini seringkali menguat dalam sistem otonomi daerah yang belum memiliki pengawasan dan kontrol yang memadai. Otonomi yang seharusnya dimaknai sebagai kemandirian daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri justru menjadi celah bagi segelintir elit lokal untuk mengonsolidasikan kekuasaan secara tertutup dan berulang. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif politik dinasti dan nepotisme. Praktik politik dinasti dan nepotisme memiliki sejumlah dampak negatif yang dapat melemahkan kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah. Yang pertama, menurunnya kualitas kepemimpinan. Jabatan diberikan berdasarkan hubungan keluarga, bukan kompetensi. Akibatnya, banyak pemimpin yang tidak punya kapasitas atau pengalaman, sehingga kebijakan dan pelayanan publik menjadi tidak efektif. Yang kedua, melemahkan demokrasi lokal. Dinasti politik membatasi partisipasi politik masyarakat secara adil. Kandidat dari kalangan masyarakat biasa cenderung sulit bersaing karena kalah secara sumber daya, pengaruh, dan popularitas dari kandidat dinasti. Dampak negatif yang ketiga adalah meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga cenderung menyebabkan kurangnya kontrol dan akuntabilitas, sehingga membuka celah bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, penurunan kualitas pelayanan publik. Penempatan pejabat yang tidak kompeten karena hubungan kekerabatan dapat menurunkan efektivitas birokrasi daerah dan memperlambat pembangunan. Dan dampak negatif yang terakhir adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, yang artinya keluarga penguasa cenderung menguasai sektor-sektor strategis sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok elit dan masyarakat umum.
Kemudian ada faktor penyebab. Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya politik dinasti dan nepotisme di daerah antara lain adalah yang pertama, lemahnya regulasi dan pengawasan politik lokal di tingkat daerah. Aturan yang membatasi praktik politik dinasti masih belum jelas atau tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Lembaga pengawas seperti KPU, Bawaslu, maupun DPRD. Akibatnya, praktik ini terus berlangsung tanpa hambatan hukum yang berat. Contoh kasus dari politik dinasti ini yang cukup terkenal di Indonesia dan pertama di sorotan publik, salah satunya yaitu kasus dari Ratu Atut Khosyah. Ratu Atut Khosyah merupakan gubernur Provinsi Banten pada periode 2007 hingga 2014. Selama masa kepemimpinannya, berbagai posisi strategis di pemerintahan dan legislatif daerah diisi oleh anggota keluarganya sendiri. Antara lain ada adiknya yaitu Tubagus Kailiwardana atau Wawan. Ia merupakan pengusaha yang diduga mengendalikan proyek-proyek pemerintahan di Banten. Sementara itu ada juga anak dan keponakannya yang menjabat sebagai anggota DPR dan kepala daerah. Bahkan suaminya juga ikut menjabat sebagai anggota DPD Republik Indonesia. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga ini memunculkan berbagai permasalahan, mulai dari dugaan pengaturan proyek hingga praktik suap dalam pemilihan kepala daerah. Dinasti kekuasaan tersebut akhirnya runtuh setelah Ratu Atut ditangkap dan dijatuhi hukuman karena terbukti terlibat dalam kasus suap dan korupsi terkait pemilihan kepala daerah. Kasus tersebut juga memperkuat stigma negatif terhadap politik dinasti di Indonesia dan menunjukkan bahaya jika kekuasaan terlalu lama berada di tangan satu keluarga. Baik, solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dibutuhkan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik maupun masyarakat sipil. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, adanya penguatan regulasi dan sistem pengawasan. Perlu adanya penguatan regulasi dalam undang-undang pilkada agar terdapat pembatasan terhadap pencalonan keluarga pertahanan secara beruntun. Selain itu, lembaga pengawas seperti KPK dan Bawaslu harus diberi kewenangan yang lebih besar untuk memantau potensi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, reformasi internal partai politik. Partai politik perlu melakukan seleksi calon kepala daerah secara lebih terbuka dan berbasis pada kompetensi, bukan relasi kekeluargaan maupun popularitas semata. Lalu yang ketiga ada pendidikan politik masyarakat. Jadi masyarakat itu perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih pemimpin berdasarkan program dan rekam jejak, bukan semata-mata karena hubungan kekeluargaan ataupun nama besar. Terus yang terakhir itu ada transparansi dan digitalisasi tata kelola pemerintah. Penggunaan teknologi informasi seperti e-budgeting, e-planning, dan e-recruitment dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi serta mencegah praktik nepotisme dalam birokrasi. Jadi kesimpulannya adalah politik dinasti dan nepotisme merupakan ancaman serius bagi keberhasilan otonomi daerah yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Jika dibiarkan, praktik ini dapat menciptakan pemerintahan yang tidak efektif, koruptif, dan jauh dari prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat, partai politik yang reformis, pengawasan yang intensif, serta kesadaran politik masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi lokal yang sehat.